Orang-orang sering bilang, lu kayak anak sedeng lu, dia bilang gitu. Mau mancing aja bohong sama istri ya nggak bakal dapat ikan. Istrinya udah dibohongin, ikan tahu lah tukang bohong, gue males makan kan bisa aja jujur aja om. Kalau saya hari Minggu di rumah bingung, kamu ngapain ya di rumah? Nggak mancing. Kalau mancing kita harus optimis juara, taunya dulu mancing itu apa? Iya. Loh, kita nggak usah mikir jauh-jauh ya om. Kita lihat nelayan, ada yang bawa ikan pulang banyak. Ada juga yang nggak dapat. Pensiun mancing, saya takut stroke. Mancing itu jangan dibikin stres. Saya juga nggak ngerti, saya banyak dia bilang, itu artis Deplu. Selamat siang Om Wawan. Selamat siang Om Rambe. Gimana kabarnya Om Rambe? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ini nih Mas Wawan, ada yang nanya ini. Pada mancing ada Mas Wawan tuh pasti rame orangnya. Nah, mau ngulik nih. Boleh. Mengenai Mas Wawan nih, terutama dengar katanya kan sering juara Ya. di Deplu. Ya, kita mau wawancara dulu. Pas kebetulan aja Om. Kebetulan aja. Juara. Oke. Ceritanya dari dulu kita kan mancing tuh. Sering rame, sering masuk juga. Dulu awalnya kita tuh ada base campnya di Lembah Raguna. Ya kita di situ beberapa kali masuk, kita selalu berisik. Orang-orang sering bilang, lu kayak anak sedeng lu, dia bilang gitu. Nama saya dulu awalnya pakai nama Destarata. Dulu Ya. namanya Destarata. Terus ada teman saya dulu memang pemancing kawak-kawak juga, mungkin orang juga banyak kenal. Dulu kasih nama aja anak sedeng gitu, sesuai dengan gaya-gaya lu katanya. Nah dari situlah kita selalu pakai nama anak sedeng. Tahun berapa itu Mas? Itu tahun berapa ya? Hampir lupa saya, mungkin kalau Lembah Raguna tuh tahun berapa Pak Riyadi itu? Lembah Raguna. Ada 10 tahun yang lalu ya? Ya. Oh, udah lama juga ya. Mungkin di tahun 2010 2008 kali ya. Jadi sejak itu Mas Wawan dipanggil Nama jadi anak anak sedeng sedeng. Oke. Dari SD saya udah Dari mancing. SD? Dari kelas 5 SD kalau masalah. Dulu kan mancing-mancing beton. Iya. Mancing apa dulu kalau di saya itu di pasar Minggu. Kebagusan Ladang Apung tuh banyak apa? Ikan-ikan cere itu. Ya mancing-mancing betok, mancing-mancing cere gitu, pakai bambu, Iya. pakai apa? Ya Seadanya alat-alat aja ya, seadanya seadanya. lah. Kayak dulu kayak apa? Batang salam, bambu lah, apa adanya lah. Yang penting kalau udah mancing udah bahagia. Saya juga nggak ngerti, saya banyak dia bilang, itu artis Deplu. Saya juga nggak tahu saya sebagai artis Deplu itu seperti apa. Hanya saja, memang saya kalau mancing dimanapun, saya mesti selalu teriak-teriak. Kenapa? Karena saya di rumah pun nggak bisa teriak, di toko ya nggak bisa teriak. Melampiaskan apa ya namanya unek-unek yang ada di hati. Di empang lah itu kita buat happy, teriaknya kita happy, nggak mau jadi berantem, bukan nyari musuh, tidak, cuma karena kita ini pelampiasan. Tidak, kalau di toko pusing mikirin utang, di rumah pusing mikirin anak, tapi begitu di kolam lepas semua ya, lepas semua unek-unek yang ada di kepala, yang penting happy.
Alhamdulillah. Sering dikasih rezekinya di Deplu, anak sedeng. Kita memang kalau di Deplu paling sedikit kita buka lapak 2 atau 3, seringnya 5, 6 lapak. Yaitu anak sedeng, makanya sering masuknya di situ. Dan pakai siap pakai umpan Edun, umpan anak sedeng dan bendingannya pelet Jogja. Oh gitu. Itu aja. Kalau memang kita juara ya pas rezeki kita, pas keberuntungan kita, itu aja. Dari itu juga kita nggak bisa, yang penting kuncinya cuma kita mancing happy dulu aja deh. Happy itu pasti ada rezekinya dah. Terus yang paling heboh juaranya pas lagi Milad kemarin. Desember Milad Deplu, kita alhamdulillah dikasih induk 2 aja, ya lumayan lah 40 juta. Wah, mantap. Mancing di sana selalu juara ya Mas ya? Nggak selalu ya. Seringnya sih, sering juara masuknya. Ya? Oh. Sering masuknya, sering juaranya ya. Minimal total lah. Ya paling tipis-tipisnya pulang modal buat kedi tuh ya bondling. Jatah-jatah kedi itu. Makanya dibilang sama pemancing Om Wawan ini artis Deplu ya, karena sering juara ya. Udah juara berisik. Saya juga nggak tahu, mungkin dari keberisikan saya itu. Jadi dikenal ya. Jadi juara gimana ya? Yang pasti kan umpan. Faktor keberuntungan itu nomor 1. Keberuntungan nomor 1. Umpan. Ya. Ketiga lapak. Itu sangat mendukung semua. Skill sangat-sangat dibutuhkan. Nah ini kalau semua udah ada di Om Wawan ya? Sudah kita ya harus semua itu apa ya? Bersinergi. Jadi satu kesatuan. Kesatuan. Kalau kita mancing ya kayak orang dulu ya, saya ingat zaman dulu itu kalau orang mancing dilepas sore itu namanya mancing neger. Pakai kodok nyari ikan gabus, itu dia taruh malam, besok pagi baru dilihat. Ya paling makan ikan cuma dapat 1 kan, itu namanya mancing neger. Kalau saya geber terus, pompa terus sebelum ikan itu masuk. Umpan jangan dapat umpan. Kalau saya prinsipnya, saya pakai gendul itu yang 50.000, itu kalau main tiket di 1.300 komplit, itu saya pakai 7 kurang lebihnya kalau nggak 6. Kroto 1 kilo. Pelet Jogja itu saya pakai 4 bungkus sampai 5 bungkus. Ya, kalau lapak saya pernah kemarin tuh sampai 1:30 itu di lapak 1 itu saya belum gentak ikan. Masih saya buangin umpan terus aja, saya pompa terus umpan dan alhamdulillah 1:30 masuk ikan 2, 3 bahkan super, dan alhamdulillah di juara. Saya masuk juara kedua. Oh, jadi skillnya itu kita harus ngebuang umpan yang banyak ya. Jangan pelit-pelit lah ya pokoknya ya. Satu titikan. Kalau gitu. Kita pelit, orang juga susah. Umpan yang dipakai? Umpan Edun. Umpan Edun itu buatan Adan Fishing ya? Itu. Kecuali yang dari luar cuma peletnya aja. Jumlah uang yang didapat selama menang di Deplu nilainya berapa tuh? Ini ngoreknya terlalu dalam. Soalnya banyak yang penasaran nih, karena sering juara di Deplu. Saya itu nggak pernah manajemenin ya untuk uang seberapa banyak di Deplu. Karena uangnya selalu habis. Buat kedi, buat makan-makan sama teman-teman ya sudah. Sampai ratusan juta nggak Om? Kalau dikumpulin? Lebih. Mungkin berkisaran berapa ya? Banyak, nggak pernah saya hitung juga Om. Ya mungkin di angka 400-300 ada Om. Tapi dari hasil yang Om dapat itu Om bagi-bagi juga sama kedi, sama teman-teman pemancing ya? Selalu. Saya di tempat lain itu nggak mesti banyak rutinitasnya. Saya rutinitasnya selalu di Deplu di 74. Ya ada beberapa kali sih juara, tapi nggak mesti. Karena yang memang saya hampir setiap minggu ke sana. Ke Deplu. Jadi kalau bisa dibilang favorit ya Deplu ya? Favorit ya. ATM saya lah. ATM ya. Ada minimal 2 kali sih. Kalau nggak ada acara undangan tempat-tempat lain, saya mesti ke sana. Deplu ya. Bukan saya aja, sama tim anak sedeng. Kemenangan di kolam itu hoki, skill, umpan, lapak, atau apa nih Om? Tadi kan Om Wawan bilang semuanya harus
menjadi kesatuan kan ya. Betul. Jadi bisa dibilang kalau dari yang keempat yang Om sebutin itu tidak bersinergi, kapan kita jadi juara? Betul ya Om ya? Betul. Kadang gini, di air itu kita lihat ada ikan atau tidak. Oh, Karena ikan besar sama ikan kecil itu merpasnya juga udah beda. oh gitu. Merpas ikan kecil, ikan besar itu beda. Plus pergerakannya air, ombaknya air itu beda kalau ikan kecil. Ketika kita titikin, kita pompa di situ satu titikan, ada data ikan gede, itu ketahuan dari buteknya, dari goyangan airnya, dari ombak airnya, itu udah pasti ada ikan gedenya atau ikan kecilnya. Ikan mau main setengah, ya palingnya kita gantung. Oh gitu. Gimana caranya? Pelamu agak gede dikit, lempar langsung pasti makan. Kalau cari ikan susah ya, disitulah di butiran. Itu masuk ke skill jadi ya. Kalau piranti ada pengaruhnya juga? Piranti pengaruhnya dalam hal apa dulu Om? Kalau dalam hal speed, kecepatan, piranti sangat pengaruh. Sangat pengaruh ya. Tapi kalau reel biasa, ya untuk kecepatan ya kalah sama yang piranti bagus. Jadi ada pengaruhnya juga ya? Pengaruh sekali. Om, tolong kasih tips dong untuk pemancing-pemancing pemula nih, khususnya di Empang. Karena kan mereka taunya mancing itu ya duduk, mancing, racik umpan. Tipsnya apa nih Om? Untuk pemancing pemula nih. Tips mancing itu satu, kalau bagi saya ya, pikiran ini kita harus senang dulu. Kalau nggak senang lo gimana mau dapat ikan? Kalau senang ini lah. Saya contohkan, saya main 200. Saya dulu jarang main tiket 200. Kita mancing kita senang dulu. Kalau kita senang, mancing udah pasti dapat, nggak mungkin nggak. Pokoknya kalau udah nguret, bahasanya nguret. Apalagi bawa sama bini. Pengaruh itu ya? pengaruh sekali. Doa istri itu jangan lupa. Gitu. Istri saya jujur aja Om. Kalau saya hari Minggu di rumah, bingung. Kamu ngapain ya di rumah? Nggak mancing. Jangan lupa. Saling sama istri, cipika-cipiki, ya gitu. Itu berpengaruh juga ya? Iyalah. Doain, istri doain. Biar ayahku juara. Kan dapat juga cakaran istri. Jadi pikiran harus tenang ya? Terutama pikiran dulu. Itu. Terus yang kedua mungkin jangan mengharapin juara dulu ya. Nah, itu repot. Kalau saya berharap juara, Om. Berharap juara. Saya harus juara. Ya? Bagaimana caranya? Kalau kita tidak berharap juara repot, Om. Kalau mancing kita harus optimis juara. Nah, itu yang tadi saya ceritakan itu, skill, umpan, lapak. Itu sangat bersinergi untuk menjadi satu kesatuan. Nah, kalaupun kita nggak dapat ikan, ya nggak boleh marah. Kita udah senang. Iya benar. Tahunya dulu mancing itu apa? Iya. Loh, kita nggak usah mikir jauh-jauh ya, Om. Kita lihat nelayan. Ada yang bawa ikan pulang banyak. Ada juga yang nggak dapat. Nah, disitulah badan kita sangat pengaruh. Jadi bisa dibilang harus optimis dan percaya diri ya. Nah, itu. Memancing aja bohong sama istri ya nggak bakal dapat ikan. Istrinya udah bohongin, ikan tahu lah tukang bohong, gue malas makan kan gitu. Om Wawan selama mancing pasti ada suka duka dong. Kalau sukanya apa Om? Yang pasti sukanya kan sering juara ya. Ngamplop. Kalau dukanya Om? Kalau dukanya ya itu tiket gede, ikan nggak mau makan, umpan kita udah siapin segala macam, piranti udah enak, kita gempur terus, ikan nggak mau masuk juga, aduh. Tapi itu hanya sesaat aja kan, kalau udah sampai di rumah udah lupa kan. Lupa lah. Karena yang namanya pemancing itu harus siap kalah, siap menang. Siap menang ya. Kalau saya pensiun mancing, saya takut stroke. Itu aja saya takut. Stroke takutnya saya. Karena ya di Empang itu saya membuang emosi yang membuang kekesalan, membuang apa ya namanya itu, yang namanya mancing.
Saya takut kalau saya pensiun mancing, saya takut stroke. Bagi saya itu kalau udah di Empang itu obat segala-galanya, Om. Jadi banyak orang bilang bahwa mancing itu menghilangkan stres, betul ya? Betul. Betul ya? Ya, itu tergantung pemancingnya juga. Pemancingnya juga. Kalau dia membawa stres mancing, ya bisa stres. Contoh aja gini, Om. Dia mancing, ikat 500, umpan bagus, lapak bagus, tapi nggak bagus, badan nggak bagus, nggak dapat ikan. Kesal juga, stres itu. Jangan. Itu berarti bukan rezeki kita. Iya. Jangan dibikin stres, mancing itu jangan dibikin stres. Saya mau dibully seperti apa nggak pernah stres. Saya teriak-teriak di Empang, saya selalu teriak. Mungkin teman-teman lain, pemancing lain tahu lah kalau saya itu sering teriak PA, Jos. Masih tahu. Kenapa? Betul. Itulah pelampiasan saya membuang penyakit saya. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih sehat. Oke deh Om, makasih banyak nih udah ngulik Om Wawan nih. Artis Deplu kata pemancing. Sebagai penutup Om, Siap. boleh? Siap. Bikin Oke. PA Jos. Oke. Anak sedeng. Anak sedeng PA Jos. Strike abis. Oke. Makasih Om Wawan ya. Terima kasih. Iya.